Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Aliso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang subscriber kembali ya teman-teman sekalian. Kita akan bahas tentang YouTube kembali. Gimana sih caranya mendapatkan 100 subscriber setiap harinya. Jadi bahkan bukan hanya 100, bahkan kita per hari itu bisa loh mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu satu hari. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi mungkin bisa terjadi kalau kita bisa menerapkan beberapa hal yang saya praktekkan ini teman-teman sekalian. Oke, langsung aja saya akan jelaskan secara terperinci satu persatu supaya channel YouTube kita itu disukai orang, supaya orang itu melakukan tidak hanya menonton videonya, tapi mereka mensubscribe channel YouTube kita. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama adalah channel atau kontennya itu fokus di satu niche. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman udah membangun pertama kali sebuah channel YouTube, saran saya fokus ke satu niche. Seperti channel YouTube saya ini, dulu channel YouTube saya ini sembarangan ya, saya upload sembarangan tentang kegiatan saya, tentang tutorial, apapun saya upload di channel YouTube ini. Tapi ternyata untuk mencapai subscribernya itu, untuk mendapatkan subscribernya itu susah sekali, karena kita susah untuk mendapatkan keyakinan dari para penonton. Penonton itu susah yakin untuk melakukan sub. Mereka hanya nonton, perlu videonya itu semuanya kita tonton tentang tutorial A gitu ya. Tapi dilihat dari beberapa videonya, kalau video lainnya itu bukan satu niche, mereka susah untuk melakukan subscriber. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, buat channel atau buat video di satu konten aja. Contohnya channel YouTube saya ini sekarang lebih fokus untuk mengelola atau membuat tutorial-tutorial YouTube. Jadi teman-teman sekalian yang suka dengan tutorial YouTube pasti mensubscribe channel YouTube saya ini, karena mereka akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan seperti itu. Oke, itu yang pertama teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus membuat konten satu niche ya. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang kontennya lagi. Kita harus membuat konten yang bermanfaat. Konten yang bermanfaat itu seperti apa? Karena gini teman-teman sekalian, ada tuh beberapa jenis konten. Pertama konten yang bermanfaat, yang kedua konten hiburan. Nah, saya akan targetkan seumpamanya konten yang bermanfaat dulu. Konten yang bermanfaat itu seperti apa? Konten yang bermanfaat itu kita membuat sebuah tutorial yang bermanfaat buat orang yang nyari di channel YouTube kita. Seumpamanya mereka cari di search engine, menemukan video-video kita. Nah, mereka mendapatkan informasi atau ilmu dari channel YouTube kita. Secara otomatis channel kita ini kan bermanfaat tuh buat orang tersebut. Nah, dengan begitu mereka akan melakukan subscribe. Bagus ya channel YouTube ini. Channel YouTube ini adalah channel yang saya cari selama ini. Mereka akan melakukan subscribe. Nah, berikutnya lagi adalah sebuah channel untuk hiburan. Nah, kalau untuk hiburan tuh pertama teman-teman harus memiliki wajah yang lain sendiri. Lain sendiri itu seperti apa? Lain sendiri itu kalau menurut saya pribadi, pertama, mungkin teman-teman memiliki wajah ganteng atau cantik. Itu bisa jadi modal ya, bisa jadi modal untuk kita menjadi seorang YouTuber. Tidak perlu kita membuat konten yang bermanfaat, tapi menghibur orang lain. Mereka akan nonton video-video kita terus. Yang kedua, kita memiliki wajah yang lucu. Jadi kita bikin konten-konten lucu, membuat orang ketawa seperti itu. Nah, konten-konten seperti itulah bisa menarik perhatian untuk orang melakukan subscribe. Oke, itu adalah yang kedua ya. Kita akan bahas yang ketiga lagi. Konten yang singkat, padat, dan jelas. Nah, di sini apa sih yang dimaksud konten singkat, padat, dan jelas? Nah, teman-teman sekalian, biasanya teman-teman itu membuat konten itu mau mentargetkan durasi 8 menit. Nah, kalau saran saya, durasi 8 menit ini nggak salah, karena kita untuk memperbanyak dari iklan-iklan supaya kita bisa menghasilkan banyak uang dari satu video kita ya. Tetapi kalau teman-teman sekalian ini durasi videonya nggak panjang, semuanya kita bikin tutorial A nih, durasinya ini 2 menit, 3 menit udah selesai. Teman-teman paksakan menjadi 8 menit. Secara otomatis retensi penonton atau durasi penonton mereka hanya nonton di awal. Ini kepanjangan, ini terlalu bertele-tele. Kalau konten teman-teman terlalu bertele-tele, banyak cincong, nah itu mereka nggak akan melakukan subscribe. Mereka pasti nontonnya itu akan dicepetin gitu ya, dicepetin, habis itu ini kontennya kepanjangan seperti itu. Mereka nggak akan melakukan subscribe. Nah, ini konten singkat, padat, dan jelas. Ini akan mempengaruhi orang untuk melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Secara otomatis mereka akan suka. Wah, channel ini nggak bertele-tele ya, bahkan intronya aja nggak ada. Kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya ini, ada nggak intronya? Channel YouTube saya lainnya, cek aja, ada nggak intronya? Karena saya lebih memfokuskan orang itu suka dengan video-video saya. Orang itu mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video-video saya. Nah, teman-teman sekalian bisa praktekkan itu. Jadi teman-teman tuh bikin konten singkat, padat, dan jelas. Kalau perlu teman-teman udah merancang sedemikian rupa bahwasanya konten ini sesingkat mungkin supaya orang itu nonton puas mulai awal hingga akhir. Jadi durasi tontonnya pun akan semakin bagus. Oke, itu adalah yang ketiga. Sekarang kita akan bahas lagi yang keempat. Yang keempat adalah kita akan bahas tentang kualitas video. Nah, di sini teman-teman sekalian, biasanya teman-teman itu mengabaikan tentang kualitas video ya.
Kualitas video ini sangat penting. Kualitas video itu bisa bagus itu pertama oleh kameramen. Kameramen itu berperan penting dalam sebuah video kita. Kenapa saya bilang berperan penting? Kalau teman-teman itu ngerekam sebuah video itu goyang-goyang, lari sana lari sini, penontonnya itu akan bakal pusing. Jadi seorang kameramen kita, seorang YouTuber, kita harus bisa menjadi seorang kameramen. Kita bisa menjadi di belakang layar memegang kamera seperti itu. Peganglah kamera setenang mungkin supaya tidak ada goyangan, supaya orang itu nontonnya itu tenang. Jadi oh videonya begini. Jadi teman-teman jangan terlalu terburu-buru ya. Beda ya kalau kita ngevlog seperti apa. Ngevlog pun dia nggak langsung kameranya dilempar sana lempar sini, karena kalau seperti itu orang akan pusing. Mereka nggak akan melakukan subscribe. Bahkan di awal pun kalau mereka udah pusing dengan videonya yang goyang-goyang, mereka akan meninggalkan video kita. Mereka nggak akan mau nonton video kita. Bahkan mereka nggak akan mau melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Nah ini teman sobat sekalian, harus perhatikan kualitas videonya. Nah, berikutnya kualitas videonya tuh apalagi? Di sini ada bagian yang namanya pengeditan video. Pengeditan video ini cukup penting. Kenapa saya bilang cukup penting, teman-teman sekalian? Karena di sini pengeditan video itu kalau ada video-video yang nggak penting, teman-teman potongin tuh. Potongin. Jangan sayang deh. Ini sayang, ini harusnya durasinya 10 menit atau 8 menit. Saya potong-potong jadi 5 menit, jadi 3 menit. Sayang dong. Teman sobat sekalian, orang itu akan menonton video-video kita yang bermanfaat atau video-video kita yang terpenting, mereka yang suka gitu ya. Kita harus mengetahui yang suka mereka itu apa. Jangan disukanya di kita, sukanya ke penonton. Jadi secara otomatis kita kualitas video harus diperbaiki. Dengan begitu kita harus potongin nih video-video yang nggak penting, yang nggak bagus kita buangin. Habis itu kalau perlu kita beri efek. Nanti antara video satu dengan video lainnya pada saat terjadi sambungan itu kita buat transisi. Kita buat musik sedikit lagi, mungkin supaya orang itu pada saat menonton itu terasa enjoy ya, dengar suara musik. Tapi teman-teman sekalian, kalau ngambil musik, saran saya ambillah musik di YouTube Studio, jangan ngambil musik sembarangan karena bisa kena copyright. Jadi kualitas video itu cukup penting. Kalau teman-teman udah profesional, udah mendapatkan penghasilan besar, silahkan teman-teman mungkin berani membayar seorang editor, jadi supaya hasil videonya bagus. Kalau saya saat ini masih saya kerjakan sendiri ya. Nanti ke depan next kalau memang saya ada kesempatan, saya harus punya seorang editor ya, saya harus bayar supaya kualitas dan penonton saya itu lebih suka dan mereka akan berlama-lama di channel YouTube kita. Oke, berikutnya itu tadi yang keempat ya. Berikutnya lagi yang kelima. Yang kelima kita akan bahas tentang apa nih? Kita akan bahas tentang upload video. Nah ini cukup penting untuk mendapatkan subscriber banyak atau 100 subscriber setiap hari. Kita harus upload video setiap hari. Nggak harus setiap hari, mungkin terjadwal. Mungkin dalam seminggu itu 3 kali. Mungkin hari Senin, habis itu Rabu, habis itu Jumat, seperti itu. Teman-teman atur aja videonya ini kita upload setiap hari atau kita upload dengan waktu-waktu tertentu. Jangan teman-teman sebulan sekali upload satu video. Itu akan mempengaruhi orang melakukan karena pada saat dilihat, wah ini channel YouTube ini jarang upload video baru. Jadi mereka nggak akan mau melakukan subscribe. Jadi teman-teman sekalian, kalau supaya orang itu suka dan menonton video kita terus, kita harus memperbanyak videonya. Dengan memperbanyak video juga, di sini teman-teman sekalian akan semakin banyak pilihan ya. Karena apa? Pada saat kita ada video yang meledak di beranda Google atau di search engine YouTube, secara otomatis kita akan mendapatkan subscribe dengan secara dadakan. Bahkan bukan hanya 100, sampai 1000 subscribe pun bisa kita dapatkan. Jadi buat teman-teman sekalian, saran saya teman-teman harus rajin-rajin upload video. Kalau kesusahan cari konten apa ya, kita harus merancang dulu nih judul-judulnya. Kita rancang kira-kira kita mau bikin konten apa saja. Teman-teman rancang sedemikian rupa, teman-teman masukkan notepad, nanti teman-teman baru eksekusi bikin kontennya. Oke, yang terakhir, gimana sih caranya mendapatkan 100 subscribe dengan cepat setiap harinya? Yang terakhir adalah kita membalas semua komentar yang ada di video-video kita. Nah, kalau channel YouTube teman-teman udah besar, udah gede, secara otomatis kita untuk membalas komentar-komentar teman-teman itu susah sekali ya, karena udah terlalu banyak. Tapi kalau channel YouTube teman-teman itu baru dan baru merangkak, saran saya teman-teman sekalian, banyaklah balas-balas komentar. Karena apa? Dengan membalas komentar ini video kita akan semakin naik, rating video kita akan semakin naik, bahkan video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, kalau teman sobat kalian balas komentarnya nggak mau nonton videonya, silahkan teman-teman balas komentarnya itu melalui YouTube Studio. Buka aja YouTube Studio, di sana teman-teman bisa lihat semua komentar. Jadi teman-teman bisa langsung like, komen, habis itu balas di sana komentar-komentar yang komen di video-video kita. Jadi teman-teman nggak perlu komen ke video orang lain, berkunjung ke video orang lain. Kita balasin aja tuh komentar di video kita yang mereka komen di video kita kan. Secara otomatis mereka kan ada notifikasi tuh di channel YouTube-nya. Biasanya ada notifikasi dan mereka akan datang lagi ke channel YouTube kita. Dan bahkan mereka akan membalas komentar kita. Nah,
interaksi saling balas membalas komentar ini yang membuat video kita akan semakin menarik dan semakin naik dan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Oke, cukup jelas ya teman-teman sekalian, itu adalah 6 tahapan gimana caranya kita mendapatkan 100 subscriber setiap hari tanpa harus melakukan saling sub, dan subscribe ini tidak akan hilang ya karena ini berjalan dengan secara alami. Oke sobatku, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.